Ada orang banyak duitnya, tapi tidak bisa lagi kemana-mana. Kenapa? Sakit, stroke. Apa? Memang 12 miliar tabungannya. Tapi dilarang makan nasi. Apa? Apa enaknya 12 miliar dilarang makan nasi? Dilarang makan daging. Dilarang makan ikan. Dilarang makan yang pedis. Dilarang makan yang asin. Dilarang makan yang manis. Apa aja bisa namakan? Ubi rebus. Pacetong. Jalan nih keluar dari mobilnya begini jalannya. Jangan sampai kita di Indonesia ini hanya tradisi itu dengar ceramah. Bukan betul-betul mau memperbaiki kinerja. Jadi simpan dulu HP. Mau dengar ceramahnya gampang. Itu ada kamera saya bawa. Gambarnya lebih jernih, suaranya lebih jelas. Cuma kalau kita nonton jangan lupa like and share. Ya. Kalau ada iklannya, jantung maki skip kalau ada iklan. Karena kalau ibu bapak skip, saya tidak dapat apa-apa. Insya Allah, iklan-iklan sponsor dana yang dikasih ke YouTube ke saya, insya Allah tidak digunakan secara pribadi. Itu ada kita lihat itu kalau dari Talasak City, yang dari depannya Tamalan Riyadh tembus tol, itu ada gambarku di situ, akan dibikin masjid dan markas kader ulama. Semua dana itu masuk ke situ. Apa itu markas kader ulama? Saya mau bikin bukan pesantren, pesantren lamai. Ustadz, ada anakku hafal Quran, selesai 5 juz, tapi mau kak jadi penceramah seperti Ustadz. Nah sini nih, saya kaderi 3 bulan. Bagaimana bikin konten ceramah 1 menit, tapi menarik. Tidak gampang tong itu ceramah 1 menit dan menarik. Baru bilang assalamualaikum habis nih. Maka di situ diajarkan, ya. Ustadz, ada anakku kodong dari Jawa pesantren, tapi tidak tahu berdiri di depan umum. Sini, saya kader 3 bulan, bisa insya Allah. Jadi kalau bapak nonton itu dan kita nonton itu iklan, insya Allah ada Tommy sumbangan tak untuk markas kader ulama. Ya, nah sekarang alhamdulillah bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita memasuki gedung baru, terutama pegawai BRI. Nah sekarang bagaimana cara menyikapinya? Kan ada itu pemberian Allah kita tidak mau, tapi nak kasih ki. Apa itu? COVID-19. Bagus nama-nama pamalak-malak. Ya toh? Tidak ada orang mau kena COVID. Tidak ada orang mau kena ini. Seperti sekarang ini wabah. Tapi Allah kasih. Itu disebut musibah. Tidak ada orang mau bangkrut. Allah kasih. Musibah. Tidak ada orang mau di PHK. Musibah. Tidak ada orang mau cerai, musibah. Allah kasih, musibah namanya. Bagaimana cara menyikapi musibah? Alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba meninggal suami, ya Allah, kenapa suamiku dulu meninggal ya Allah? Kenapa bukan tetanggaku dulu? Anda boleh bilang begitu. Meninggal, ucapan hanya satu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu. Yang kedua, ada pemberian Allah, memang kita mau. Saya mau punya mobil, Allah kabulkan. Taufik namanya. Ya, kita mau punya gedung baru, berwibawa, nyaman bekerjanya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Itu namanya nikmat. Nah, berkaitan dengan nikmat, bagaimana sikap kita? 2 Ji. Pertama, bertasyakur. Apa itu bertasyakur? Dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu masuk gedung baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma ucapkan secara fasih dan ikhlas serta kasih dengar sedikit telinga. Kan biasa orang ucapkan hamdalah tidak jelas. Masuk tawa gedung baru. Alhamdulillah. Apa itu artinya? Tahu anak. Istri baru. Alhamdulillah. Apa itu artinya bos? Pada cengi cikali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kasih dengar telinga. Coba makin lihat bedek di masjid. Sama-sama subhanallah dibaca. Sama-sama 33. Sama-sama mulainya. Saya biasa baru 11, dia sampai 33. Kan bilang saja 9. Dula. Apa itu dula. Pada cengi bos.
yang bagus cara pengucapannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Satu, mengucapkan hamdalah. Yang kedua, sujud syukur. Begitu masuk, pegawai tidak ada kelirunya. Selesai nanti acara, sebelum pulang ke rumah, ayo selesai tarawih, sujud bareng-bareng. Namanya sujud syukur. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sujud syukur. Yang kedua setelah bertasakur, apa itu? Bertafakkur. Apa itu tafakkur? Bahasa di kantor, evaluasi. Menghitung-hitung diri. Apa yang kita hitung-hitung? Satu, seberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Langsung kita bilang, berapa tong kodong saya pegawai nikmat. Nak kini kodong belum definitif. Masih pegawai kontrak jika kasihan. Syukur. Bapak masih dikontrak. Berapa orang putus kontrak? Putus kontrak sama minggu depan Ustaz. Bersyukur, Alhamdulillah. Masih hidup. Coba. Berapa banyak orang tidak bisa bersyukur karena yang selalu dianggap nikmat hanya duit. Maka kalau duit saja itu nikmat, tabungan saja itu nikmat, maka hanya Pak Idris yang kaya di sini. Pasti nih, buka Mirgenina paling kaya di sini. Coba. Tapi kalau nikmat itu adalah kesehatan, bisa jadi kita lebih kaya dari Pak Idris. Kalau nikmat itu adalah kenikmatan, waktu luang, maka semua kita kaya. Ada orang banyak duitnya, tapi tidak bisa lagi kemana-mana. Kenapa? Sakit, stroke. Apa? Memang 12 miliar tabungannya. Tapi dilarang makan nasi. Apa? Apa enaknya 12 miliar dilarang makan nasi? Dilarang makan daging. Dilarang makan ikan. Dilarang makan yang pedis. Dilarang makan yang asin. Dilarang makan yang manis. Apa aja bisa namakan? Ubi rebus. Pacetong. Jalan nih keluar dari mobilnya begini jalannya. Miskin mako. Coba, maka kaya kita. Coba bayangkan. Kalau kekayaan itu fi ahsani takwim, ini badanmu yang sangat sempurna, maka kita semua kaya. Apa yang membuat kita miskin? Definisi tentang kaya. Yang kita anggap kaya itu banyak duitnya. Maka miskin makin karena tidak ada duit. Coba kalau kita anggap nikmat itu mata yang sehat. Bu, halo. Oh Bu, mau ku kasih handphone. iPhone 12. Pulsana 5 juta. Mau ki Bu? Mau? Oke, tapi begitu ku kasih ki langsung ki tuli. Apa masih mau kok? Lamu apa itu handphone kalau tuli mako? Halo, masalah sih. Halo, bukan apa masalah telingamu galaca. Iya toh? Ibu, mau ku kasih HP yang kameranya 5. 5 kameranya bisa nak kasih mulus semua. Mau? Mau? Tapi begitu ku kasih ki langsung buta. Lah ya apa itu HP kamera kalau buta maki? Hebatnya lagi di matamu, dia bisa bedakan mana istri mana sekretaris. Ya toh Pak? Coba yang kan repotnya kalau tidak bisa dibedakan mana ini masa sekretaris. Kenapa lah lele resah ini malam? Ternyata security. Itu nikmat semua bos. Tidak bisa diuangkan itu yang begitu. Maka kita insya Allah kaya. Nah sebagai pegawai BRI menempati gedung baru, maka cara bersyukurnya periksa, hitung-hitung itu nikmat Allah kasih. Pegawai BRI, bukan kaleng-kaleng itu BRI Pak. Bank terbesar di Indonesia, satu-satunya bank yang punya satelit sendiri. Apa kok? Masih mau kok? Coba beda itu. Kalau kau pakai itu BRI, ID cardmu BRI. Tapi keluar kau aku sengaja pasang Pak. Coba mengkau. Tapi coba pasang di situ dinas kebersihan. Cokoi bos, kasih masuk dulu. Itu nikmat dari Allah. Pegawai BR saja itu kita sudah syukur. Punya status sosial. Mana mau menandi casing. Mana ada kreditnya di sini. Itu SK belum bisa semua keluar sejak pertama dimasukkan kursus. Tapi alhamdulillah.
Alhamdulillah. Maka cara bersyukurnya, bagaimana caranya? Hah? Bekerja dengan baik. Banyak orang mau jadi pegawai BRI, tapi Allah tidak kasih peluang. Tiap tahun orang daftar, Allah tidak kasih semuanya yang daftar lulus. Maka cara bersyukurnya, hamdalah, sujud syukur. Yang berikutnya, kau kerja dengan baik. Kenapa banyak orang tidak bisa bekerja dengan baik? Karena niat bekerjanya fulus. Karena bekerjanya cari muka sama Pak Kanwil. Maka kalau ada pinwilnya, ada kacapnya, oh bagus sekali kerjanya. Oh Pak, CCTV dia lihat Pak. Maka kalau kau bekerja hanya cari muka sama pimpinan, demi Allah kau tidak akan dapat pahala akhirat. Ya Allah, mana pahalaku 30 tahun jadi pegawai di BRI. Malaikat bilang, bos, kau bekerja dulu kan cari muka aja kau. Kau bekerja dulu kamu kau dapat gaji. Nanti tiap bulan kau dapat gaji. Tidak ada kau dapat. Itu kalau motivasinya bekerja lillahi ta'ala. Saya bekerja karena mengabdi kepada Allah. Cari nafkah adalah jihad. Bekerja adalah jihad. Maka dia bukan cari muka sama manusia. Tapi lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah. Itu salah satu makna dari esensi puasa. Karena ada itu hadits qudsi, Bapak sudah hafal. As-saumali. Puasa itu bagiku, kata Allah. Puasa itu saya punya urusan. Itu maknanya menurut para ahli tafsir. Bahwa puasa itu melatih keikhlasan. Ada enggak orang puasa bisa sukses puasa kalau tidak ikhlas? Tidak bisa Pak. Coba kalau Bapak di dalam ruangan, tidak ada lihat Ki, ada makanan. Bapak makan atau tidak? Meskipun tidak ada lihat Ki, tidak dimakan toh. Kenapa? Bukan karena saya cari muka sama orang. Saya puasa karena Allah dan Allah Maha melihat. Bapak kalau wudhu kumur-kumur, ada enggak yang tahu kalau Bapak kasih masuk sedikit? Ada yang tahu? Enggak, tapi kenapa Bapak tidak lakukan? Karena Allah tahu, Bapak ikhlas, saya lakukan ini lillahi ta'ala. Kecuali ada mahasiswa aku bertanya, Ustaz, saji itu kalau tadi ke kumur-kumur, wudhu, batali. Kenapa bisa Ustaz? 3 kali kuliah aku kasih masuk 1 jika keluar. Ya, jadi bekerja. Nah tadi itu saya di tangga apa kan namanya itu yang naik turun tadi situ. Kalau itu semua pegawai BRI terapkan Pak, aman ini kantor. Yang pertama integritas. Oh itu kalau bicara integritas Pak, ini makna puasa. Integritas itu ada di dalamnya kejujuran, amanah. Tahu itu amanah. Saya kasih contoh saja. Bapak kalau terapkan sebagai pegawai BRI aman dunia akhirat, Bapak dapat pahala. Umar bin Khattab nih lagi melayani, ngitung-ngitung duit kas negara, Baitul Mal. Tiba-tiba datang sahabat. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Tunggu dulu, kata Umar. Ini kok ketemu sama saya, mau kau bicara sebagai Umar pribadi atau sebagai kepala negara? Dia bilang, pribadi Ji. Oh kalau begitu tunggu Pak. Saya matikan lampu nah. Matikan lampu bejana. Udah mati, diprotes sama tamunya. Ya Amirul Mukminin, kenapa dikasih mati? Gelap-gelap makin ini cerita. Dia bilang begini bos, tadi itu saya pakai lampu, saya lagi tugas. Saya lagi menghitung uang negara. Tugas Kak, tugas malam, lembur. Nah ini api, ini minyaknya pakai uang negara. Jadi wajar, saya lagi dinas. Sekarang kita tidak ada hubungan dengan negara. Pribadi kita cerita. Saya matikan ini, karena kalau dipakai ini dosa Ki. Kira-kira kalau begini semua pegawai BRI Pak, tidak ada mobil dinas bawa undangan pengantin. Jangan kau ketawa bos, serius kayak ini. Kau ketawa karena kau begitu semua toh. Maka kalau tanggal merah demi Allah, kalau Bapak mau menjadi kerjanya dapat pahala, jangan pakai untuk mobil-mobil pribadi, mobil dinas untuk kepentingan pribadi, itu dosa. Termasuk Bapak berdosa kalau siang hari komputer dipakai game. Itu tidak boleh itu. Itu listrik negara, pulsa negara, game online, dosa. Negara bukan membayar Bapak untuk online di kantor pakai game. Kau mau kau pakai HP, mau pakai, jangan kau pakai wifi. Kau tahu serius kayak ini.
Supaya kita terhindar dari dosa. Kalau Bapak sudah mampu memikul amanah seperti itu saja, insya Allah Bapak akan memikul amanah yang lebih besar lagi.